Buat lu yang saat ini ngerasa di titik paling terendah, capek, lelah, mentok, gagal dan gagal terus, patah hati, ngerasa hidup ini gak adil, ngerasa hancur, putus asa, dan ngerasa gak ada harapan lagi, sampai ada kepikiran mau mengakhiri hidup, selamat dan berbahagialah. Karena setelah ini ada kebahagiaan yang bakal datang ke lu yang belum pernah lu rasain sebelumnya. Karena Tuhan tahu kalau lu mampu dan cuma emang lu yang mampu ngelewatin itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas keresahan gue tentang putus asa dan putus harapan dalam hidup. Nah, di channel inilah gue mau ngeluapin keresahan-keresahan yang gue bahkan lu yang lagi nonton pernah atau lagi ngerasa capek dan ngerasa gak ada harapan lagi buat hidup. Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue sih paling tahu. Gue juga bukan motivator. Gue cuman berbagi dan ini juga jadi pengingat buat gue pribadi dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kita sampai terpuruk, berputus asa dan ngerasa kalau inilah titik terendah kita? Pasti jawabannya banyak dan bentuknya macam-macam. Semisal dari segi percintaan, kayak susah dapet pacar atau dapet jodoh, lagi sayang-sayangnya malah ditinggal atau diselingkuhin. Ada juga yang ditinggal nikah alias jagain jodoh orang. Gimana? Pedih kan? Kayak mata kena asap bumbu kang nasi goreng. Ada juga karena gak dapet restu orang tua. Terus dari segi pernikahan, kayak ada orang ketiga atau ke-13. Banyak. Bercerai gara-gara ekonomi lah, ada yang lebih perhatian lah, mertua ikut campur sama si paling ngatur lah, cerewet lah, ngebanding-bandingin lah, mandang rendah lah, ada ipar yang ikut campur, ada yang susah dapat keturunan, ada yang salah satunya belum mau punya anak padahal pernikahannya udah lebih dari puluhan tahun, ada yang udah nanti-nanti kelahiran buah hatinya malah keguguran, dan ada yang belum siap ditinggal pasangannya karena udah dipanggil duluan sama Tuhan. Terus dari segi ekonomi, kayak punya banyak utang, di PHK, ngelamar kerja gak dapet, bisnis bangkrut, usaha selalu sepi pembeli, ditipu orang, apalagi kalau yang nipu orang dekat dan kita udah anggap kayak saudara sendiri. Gimana? Kesel kan? Rasanya kepengen mukul dadanya sampai bunyi dek. Dan ada juga dari segi yang lainnya, kayak dibully, korban broken home, sakit yang berkepanjangan yang gak kunjung sembuh, difitnah, overthinking soal masa depan, ngerasa doa gak dikabul-kabul, berkali-kali gagal masuk perguruan tinggi, sama selalu dibanding-bandingin sama orang terdekat. Dan pasti masih banyak lagi. Gimana? Pahit kan? Kalah Broto Wali mah pahitnya, ya kan? Apalagi kalau masalahnya gak cuma satu, tapi banyak, datang dan datang terus di waktu yang bersamaan. Kalau kata orang mah, udah jatuh ketimpa tangga terus masuk got, udah gitu diomelin lagi. Apes. Maaf kalau cara penyampaian gue agak nyeleneh. Ya karena menurut gue seharusnya masalah mah cukup disenyumin, atau kalau perlu diketawain aja. Gimana? Udah ngerasa lebih lega karena masalahnya kita ketawain? Terus jangan dikira gue juga gak punya masalah. Pasti setiap orang punya masalah. Hidup juga gak asik kalau datar-datar aja, ya kan? Kita gak bisa tumbuh dan lebih menghargai hidup dan menyadari kalau kita itu sebenarnya kuat dan sangat berharga. Sedikit berbagi kalau gue juga bukan orang kaya dan berkecukupan. Gue juga anak broken home dan pernah ngalamin masalah ekonomi dan ngerasa kalau itu titik terendah gue. Buat lu yang mungkin jadi anak broken home, gue tahu tuh rasanya. Lu pasti heran pakai banget. Kok sampai hati alias tega? Kok bisa sih sampai ngelakuin itu? Apa emang gak ada cara lain? Atau
dibicarain baik-baik gitu? Emang gak sayang sama kita sebagai anaknya, atau emang gak peduli sama kita? Yang padahal kita gak tahu apa-apa, tapi harus kena imbasnya. Terus efek jangka panjangnya bisa berimbas ke kesehatan mental kita sebagai anak. Pernah juga ngerasa di titik terendah karena keuangan sampai nol bahkan minus, dan ngerasa terpuruk. Tapi alhamdulillah gue bisa ngelewatin masa-masa itu. Dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Dan gue bersyukur karena gue bisa tahu rasanya jadi anak broken home, dan bisa lebih menjaga keharmonisan rumah tangga gue. Dan ngerasa bersyukur karena pernah mengalami masa-masa sulit keuangan. Dan gue menyadari kalau miskin itu privilege, tapi bukan mau terus menjadi miskin, tapi bisa lebih bersyukur dan lebih bisa menikmati hidup walau punya duit sedikit. Buat lo yang emang sekarang lagi terpuruk, sekaranglah waktunya buat bangkit. Bangkit karena lo gak sendiri. Lo itu mampu dan lo itu kuat. Ingat lagunya Tulus, manusia-manusia kuat itu kita. Orang boleh menghina kita, menjatuhkan kita, merendahkan kita. Kita diem. Diem bukan berarti gak ngelakuin apa-apa. Kita balas dengan kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Karena itu bisa ngebungkam bacot-bacot mereka. Ingat, jangan lemah, apalagi sampai kepikiran mau mengakhiri hidup. Ini sih cuma anggapan atau asumsi gua soal bundir atau mengakhiri hidup yang mungkin bisa aja salah. Bundir, sesuatu yang mungkin dilakuin ketika udah ngerasa capek, lelah, mentok, dan ngerasa gak ada harapan lagi. Itulah yang diambil, yang tanpa kita sadari sebenarnya kita udah terdoktrin dari tontonan, entah di berita, film, dan lain-lain. Selain itu, di lirik lagu ada yang menggambarkan sampai bundir atau mengakhiri hidup adalah jalan terakhir yang diambil di saat udah ngerasa putus asa dan putus harapan. Dan seharusnya gue juga gak ngomongin ini karena secara gak langsung ini udah terekam di memori lu, tapi ini cuma sekedar pengingat doang. Dan satu lagi, jangan terpengaruh dari bisikan-bisikan setan yang mengatakan, udahlah, mending bundir aja. Ingat, jangan sampai mengambil jalan itu, karena hidup itu anugerah, dan lu itu sangat berharga. Pernah gak lu dipertemukan dengan pilihan? Contoh simpelnya, kuis berhadiah. Nah, yang lu pilih itu ternyata zonk. Pasti lu kepengen kembali ke waktu dimana lu harus memilih, dan lu pasti gak memilih yang zonk tapi yang berhadiah. Itulah hidup, dimana kita bakal rugi pakai banget kalau sampai mengakhiri hidup. Yang setelah lu memilih mengakhiri hidup, tapi lu menyesali dan kepengen balik hidup lagi, dan memilih menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki pilihan-pilihan yang salah sebelumnya. Tapi udah gak bisa, penyesalan yang amat sia-sia. Dan ini yang mungkin bisa lu lakuin di saat lu benar-benar terpuruk, putus asa, dan putus harapan. Yang pertama, mulailah dengan memaafkan diri sendiri. Sebelum kita mencoba memaafkan kesalahan orang lain, cobalah buat meminta maaf ke diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang ngebuat lu terbebani dan ngerasa sangat bersalah. Mungkin cara ini bisa lu lakuin, kayak berbicara dengan diri sendiri. Wahai diriku, terima kasih udah menemani dan mendampingiku selama ini. Maafkan aku karena selama ini menyakitimu, memarahimu, menuduhmu. Mulai saat ini aku menerimamu tanpa syarat dan mencintaimu dan mendukungmu sepenuhnya. Tarik napas yang panjang dan keluarin dari belakang. Tarik napas yang panjang dan keluarin pelan-pelan. Habis itu barulah kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu bisa ngebuat hati lu tenang dan plong banget. Terus cobalah bersyukur dengan apa yang lu milikin saat ini. Jangan selalu ngelihat ke atas, ntar leher lu pegel. Cobalah buat ngelihat ke bawah, yang artinya lagi nyari duit jatuh. Enggak gitu.
Cobalah buat ngelihat ke bawah. Cobalah lihat di sekitar, karena masih banyak di luaran sono yang kurang beruntung dan mungkin kepengen berada di posisi lu sekarang. Dan tetap sesekali melihat ke atas, supaya kita bisa tumbuh menjadi baik dan lebih baik lagi setiap hari. Dan coba bangun kesadaran kita kalau Allah itu maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang. Pasti karena masalah yang udah numpuk dan ngebuat kita mentok, itu bisa ngebuat kita lupa kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, ya kan? Dan buat lo yang bingung mau cerita atau curhat ke siapa, lo bisa curhat dan luapin semua masalah lo ke Allah. Itu bisa bikin lo tenang banget, plong, dan ngerasa lega. Dan kalau bisa jangan curhat ke manusia, yang ada mereka jadi tahu masalah lo dan tanpa ada solusi. Ingat, Allah itu sayang kok sama kita. Terus buang semua pikiran-pikiran negatif yang ngebuat kita putus asa. Jika terbesit pikiran itu, cepat-cepat harus dialihin dengan pikiran-pikiran positif. Dan cari sebanyak-banyaknya alasan di diri lu yang bisa ngebantah pikiran-pikiran negatif itu. Ingat, lu itu kuat dan lu pasti mampu melewatinya. Jangan pernah putus asa. Semangat! Terkadang kegagalan menjadikan kita lebih kuat dan menjadi lebih baik. Jangan pernah ngerasa doa-doa lu gak terkabul. Tetap positive thinking. Mungkin gak sekarang, tapi pasti suatu saat Allah bakal kabulin semua doa-doa kita. Amin. Seperti omongan gue di awal, selamat dan berbahagialah. Karena setelah ini ada kebahagiaan yang bakal datang ke lu yang belum pernah lu rasain sebelumnya. Karena Tuhan tahu kalau lu mampu dan cuma emang lu yang mampu ngelewatin itu. Dan yakinin ini, di balik ujian ada doa besar lu yang mau dikabulin. Amin. Sekian dulu dari gua Beloy. Semoga video keresahan ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan menyinggung tolong dimaafin ya. Jangan lupa bantu bangun nih channel dengan subscribe, like, komen. Wassalam. Iya.